Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Abi ingin membaca sebuah syair. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana-mana berada. Syair ini sesuai dengan tema. Malam 17 bulan Ramadan, keputusan Quran kena udahnya pada manusia umat Islam wajib harangkan tabungan baca. Letan fala tabun Quran pandangan panjang berjuta baca. Kirim bura makarat bura wahai etaulan menyajud hafai raya tadafala. Wahai kaum lon umat beriman tabun Quran bulan puasa mucaca ayat tadarus gupunan lepas tak senang yang dengar gasa. Wahai kaum lon umat beriman tabun Quran bulan puasa mucaca ayat tadarus gupunan lepas tak senang yang dengar gasa. Alongan gasa tabun di bang mik wate malam menanang ke awal solarangana yang kunu syiar agama Islam su pengajian sampai jula. Londeng jinahan senang sampai ke Jatam hanjin Suraya gepegah mengganggu bacaan Quran aneh hanaban baakedonya. Londeng jina nyayang senang sampai ke Jatam hanjin Suraya gepegah mengganggu baca Quran aneh hanaban baakedonya. Urang lagi yang tanda-tanda iman suara Al-Quran gepegah subra astagfirullah. Donya dosa batungan yang anti baca Al-Quran syaitan pedaya. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih Abi Husaini, syairnya bagus sekali. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita di zaman Bani Israel dulu. Seorang laki-laki telah berperang, berjihad di jalan Allah selama 1000 tahun. 1000 bulan, 83 tahun. Berjuang, berjihad. Dia tidak mati-mati, tidak syahid. Telah mampu membunuh orang-orang kafir itu beribu-ribu orang. Sangat kuat dia. Namanya Syama'un Ghazi. Syama'un Ghazi. Jadi dia punya istri yang cantik, tapi kurang beriman. Orang-orang Yahudi itu datang kepada istrinya, menyogok uang. Dikatakan, wahai perempuan, suamimu sudah tua. Kamu bunuh suamimu itu, atau kami yang bunuh, bagaimana caranya? Nanti kamu akan dikawini oleh seorang anak muda yang tampan. Tapi suamimu kamu bunuh dulu. Kami tidak mampu membunuhnya. Kami sudah lama berusaha memeranginya, 1000 tahun sudah berganti
83 tahun sudah, 1000 bulan. Berganti-ganti generasi kami, tidak bisa kita kalahkan suami kamu. Suami kamu itu kebal, dia tidak bisa dipukul dengan pedang. Kalau kamu bisa membunuh suamimu, kamu akan kami kawinkan dengan anak muda yang ganteng. Jadi perempuan ini terpengaruh dengan anak muda yang ganteng di budaya ini. Lalu dia bertanya kepada Syama'un Ghazzi, suaminya itu, abang luar biasa, sudah 83 tahun berperang tidak pernah kalah, selalu menang, jadi pahlawan, mampu membunuh orang-orang kafir. Mengapa? Wahai istriku, ini aku beri rahasia samamu, tapi jangan kau ceritakan sama orang lain. Nah, jadi aku kebal di rambutku. Kalau kafir itu mampu memotong rambutku, aku tidak kebal lagi, dan aku mati dibunuh oleh orang kafir. Jadi akhirnya si istri itu memotong rambut suaminya ketika suaminya itu sedang tidur. Dan kemudian sang suami itu berperang dengan orang kafir di siang harinya, dan kemudian suami itu meninggal syahid, dibunuh oleh orang kafir. Coba bayangkan betapa banyak pahalanya beliau itu berperang 83 tahun juga syahid, sangat besar pahalanya. Jadi ketika malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyebutkan, waduh, umatku tidak panjang umur seperti Syama'un Ghazzi. Berarti tidak ada umatku yang bisa memiliki pahala sehebat Syama'un Ghazzi. Berperang lama sekali dan syahid lagi. Kemudian Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadri, yang ada nilai jihad di situ, satu malam beribadah pahalanya sama dengan 1000 bulan. Jadi sama dengan pahala yang diraih oleh Syama'un Ghazzi. Ini hebatnya umat Muhammad. Sedangkan umat Nabi Musa tadi butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan pahala sebesar Syama'un Ghazzi. Sedangkan umat Muhammad hanya butuh waktu sebentar saja di malam Lailatul Qadar untuk menyamakan pahalanya sehebat Syama'un Ghazzi. Hanya hamba-hamba yang saleh, hanya hamba-hamba yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang serius menanti malam Lailatul Qadar. Banyak orang yang tidak mengintipnya, banyak orang yang melupakan janji-janji Rasulullah ini. Mereka justru meninggalkan masjid. Perempuan-perempuan pergi ke pasar untuk mencari baju baru untuk hari rayanya. Kan begitu ya? Buat kue gitu kan. Tapi orang-orang beriman, orang-orang yang taat beragama justru mendekatkan dirinya dengan rumah Allah, mencari Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak Sibtuh Ramadan akhi kiban, orang inang yang tengah halangan, amalan-amalan pu mentang yang jit ge pubut tengku. Iya, sebelum Ramadan itu kan Imam Ghazali mengatakan itu kun minan nar, pembebasan dari api neraka. Lalu datanglah menstruasi bagi perempuan. Itu menstruasi itu hadiah Allah kepada perempuan. Ketika datang menstruasi, Allah membebaskan ibadat salat. Tidak wajib salat, tapi pahala salat dihitung. Allah akan memberi pahala kepada perempuan menstruasi itu. Pahala, tapi bagi perempuan yang beriman. Yang tidak beriman mana ada pahalanya. Perempuan di saat menstruasi itu boleh membaca Al-Quran. Yang dilarang katakanlah memegangnya. Itu pun yang 30 juz yang lengkap dilarang.
Tapi sekarang ada Al-Quran elektronik di HP. Di dalam HP ini ada Al-Quran. Kalau perempuan membaca, itu bukan menyentuh Al-Quran. Para ulama sependapat boleh perempuan membaca Al-Quran yang ada di HP. Ada membuka Al-Quran biasa, tapi disuruh buka sama anaknya, atau pakai lapik. Jadi Al-Quran boleh dibaca bagi orang yang menstruasi, niat zikir. Oh, tidak baca Al-Quran, baca hadis, baca hadis-hadis Nabi. Karena kitab-kitab hadis Nabi juga sangat penting. Walaupun menstruasi, membaca kitab-kitab hadis juga ibadah. Dan boleh memegang hadis. Boleh juga memegang buku agama. Buku agama. Padahal dalam buku agama itu kan ayat-ayat Quran juga. Tapi tidak dianggap Al-Quran. Boleh juga membaca Al-Quran bagi orang yang menstruasi. Pemirsa TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.